Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abil sudah memimpin doa. Semoga dengan diawali oleh doa pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Nah, semoga kalian tetap menjaga kondisi dan kesehatan kalian ya. Sekarang Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Nah, yang namanya Ibu panggil, kalian sebutkan satu kata yang ada di pikiran kalian mengenai matematika. Siap ya? Siap. Ibu absen dulu. Abil. Perkalian. Perkalian. Anindya. Menyenangkan. Radit. Muda. Yakin. Mudah Terus, jadi ya. Sofia. Tiani. Isu. Cijerah. Angka. Terus Azel. Mantap. Nah, terima kasih anak-anak. Sekarang alhamdulillah Ibu sudah mengecek kehadiran kalian. Terus Ibu lihat kelas ini alhamdulillah sudah bersih, rapi, bebas dari sampah ya. Terima kasih. Buket ya. Tuh, nah sekarang Ibu pengen ngecek dulu nih seragam kalian sudah rapi atau belum. Silakan berdiri dulu semuanya. Pak, sore. Iya, ayo Mary. Bu, sore, Bu. Udah? Kalau udah rapi, yang udah rapi silakan duduk kembali. Yang belum dirapikan dulu ya. Yang udah boleh duduk kembali. Udah, Bu. Udah ganteng. Udah ganteng. Nah, sudah siap belajar matematika dengan Ibu? Baik, anak-anak. Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas itu mengenai barisan aritmetika, gitu ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi barisan aritmetika, Ibu ingin menyampaikan kembali mengenai aturan selama kegiatan pembelajaran dan kesepakatan kita di kelas ya. Yang pertama, kalian harus memakai seragam rapi dan lengkap. Tadi alhamdulillah kalian sudah mengecek kerapian seragam kalian. Yang kedua, silakan kalian siapkan dulu buku matematika dan perlengkapan tulis lainnya di atas meja. Ayo, disiapkan dulu. Ayo, bukunya, pulpennya, pensilnya, semua perlengkapannya ya. Perlengkapan alat tulisnya. Sudah. Yang ketiga, selama kegiatan pembelajaran, HP di silent ya supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran kita. Coba dilihat bagi HP-nya yang belum di silent dulu. Ya. Nah, berikutnya ketika Ibu sedang menyampaikan materi, kalian harus tenang ya, tidak ada yang berisik. Kemudian tidak saling mengganggu antar teman. Dan ini peraturan untuk penggunaan HP. Kalian boleh menggunakan HP ketika kalian sedang pretest pertama. Kedua, ketika kalian sedang membuka bahan ajar atau membuka sumber-sumber lain untuk pengerjaan LKPD. Yang ketiganya, kalian boleh menggunakan HP ketika kalian melakukan refleksi dan umpan balik di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, pada saat kalian mengerjakan soal evaluasi nanti, kalian tidak diperkenankan untuk menggunakan HP. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Berikutnya, kalian harus selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalian boleh bertanya, boleh menanggapi, gitu ya. Kemudian harus tetap tekun untuk mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Dan yang pastinya kalian harus tetap semangat belajar. Di sini Ibu mengutip kata-kata motivasi ya. Nah, Ibu boleh minta tolong Irwan buat bacain Irwan, tolonglah. Kata-kata hari ini. Ayo Irwan, kata-kata hari ini. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajar.
Pola bilangan. Pola bilangan, betul sekali. Didi masih ingat ya. Kemudian apa yang kira-kira kalian masih ingat nih dari pola bilangan tersebut? Apa Rika? Di sekitar kita tuh banyak banget pola bilangan, misalnya di jari-jari, terus di nomor rumah. Ya. Sebagian besarnya kita kayak ada. Baik, kalian ya. Kemudian sebutkan jenis pola bilangan yang kalian ingat. Coba salah satu aja. Siapa yang tahu? Apa ya? Pola bilangan segitiga. Boleh. Ya. Ada lagi yang tahu? Pola bilangan persegi. Iya betul. Sebagian besar alhamdulillah kalian masih pada ingat ya. Nah, sekarang ibu punya gambar ini. Kira-kira gambar ini menunjukkan jenis pola bilangan apa ya? Persegi. Betul. Kemudian di sini ada pola bilangan ini. Kira-kira ini menunjukkan jenis pola bilangan apa? Barisan. Apa? Aritmetika. Betul Saila. Ini adalah pola bilangan aritmetika yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah ternyata kalian masih banyak yang ingat mengenai materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, di sini ada jenis-jenis pola bilangan. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini nih ya, pola bilangan aritmetika atau barisan aritmetika. Itu. Ibu ingin menyampaikan dulu mengenai acuan dan alur pembelajarannya. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Di sini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui penggunaan model problem based learning dengan pendekatan saintifik dan metode ceramah diskusi tanya jawab dengan kompetensi keterampilan abad 21, itu diharapkan peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan sikap religius. Kemudian dapat meningkatkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian nanti peserta didik dapat menemukan rumus dan konsep dari barisan aritmetika. Kemudian kalian juga nanti dapat menentukan suku pertama, beda, dan banyaknya suku pada barisan aritmetika. Dan kalian juga akan menganalisis masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan benar. Kemudian kalian akan memecahkan, merancang, sampai ke menyajikan hasil diskusi mengenai permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan runtut dan tepat. Kemudian di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai juga. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Tuh. Ini dari kompetensi dasar tersebut ternyata juga berkaitan dengan bidang-bidang ilmu di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dalam bidang ilmu fisika itu bisa digunakan untuk menghitung panjang ayunan bandul, percepatan, atau penuaan peralatan. Nah, dalam bidang ilmu teknologinya bisa untuk pembuatan rumus aplikasi. Untuk bidang ilmu biologi, coba ibu minta tolong Sagita untuk bacakan. Bidang ilmu biologi yang pertama ada pertumbuhan bakteri, yang kedua ada pertumbuhan biakat hewan. Iya, coba untuk yang bidang ilmu ekonomi dan bisnis, ibu minta tolong Raihan Okta untuk baca. Kelihatan? Kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Boleh Fajar. Ya, ini. Dan ilmu ekonomi dan bisnis. 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Menghitung bunga bank. 3. Perkembangan usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris itu. 3. Perkembangan variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal yang berpola. Nah, ternyata barisan aritmetika juga dapat kita gunakan dalam bidang-bidang ilmu lain ya. Kemudian di sini garis besar kegiatan pembelajaran, model yang digunakan adalah model problem based learning. Pendekatannya saintifik, metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab. Untuk tahapan pembelajarannya masih sama dengan pada pertemuan sebelumnya ya. Di tahap pertama nanti ibu akan mengorientasi kalian kepada masalah. Jadi ibu akan menyampaikan materi, kemudian ada masalah, kalian boleh mengamati dan menanyakan jika ada yang belum dipahami. Pada fase yang kedua di sini mengorganisasikan peserta didik. Nanti kalian akan dibagi kelompok, kemudian dibagi LKPD untuk dikerjakan. Kalian bisa mengumpulkan informasinya ini dari bahan ajar yang sudah ibu share atau dari sumber lain. Kemudian di fase ketiga itu membimbing penyelidikan individu
dan kelompok. Nanti Ibu akan berkeliling ya mengecek kalian mengerjakan LKPD. Di fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini nanti kalian akan presentasi ke depan dari hasil diskusi LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kemudian di fase kelimanya, kalian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kita sama-sama bahas pembahasan dari LKPD yang tepatnya seperti apa. Tuh, untuk cakupan materinya di barisan aritmetika itu ada pengertian, kemudian ada suku ke N, dan ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sini untuk rumus barisan aritmetika nanti ada U1 atau A, suku pertama ya. Kemudian ada beda barisannya, ada banyak bilangannya, kemudian ada suku ke N-nya. Nah, untuk teknik penilaiannya, Ibu nilai secara menyeluruh. Ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Pertama, untuk aspek sikap. Dan sikapnya itu yang Ibu nilai adalah sikap religius, seperti tadi kalian ikut berdoa dan mengucapkan salam. Kemudian sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Untuk aspek pengetahuannya yang Ibu nilai nanti dari hasil evaluasi kalian. Tuh, soal kalian mengerjakan soal proses untuk mengukur sejauh mana kalian dapat memahami materi yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk aspek keterampilannya di sini bentuknya dalam LKPD, berarti nanti Ibu nilai diskusi kelompok kalian mengerjakan LKPD, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, cukup. Nah, sekarang berarti silakan kalian buka dulu kuisisnya ya. Linknya sudah Ibu share. Kalian sekarang akan mengerjakan pretest ya. Linknya sudah Ibu share ke grup WA masing-masing. Silakan. Bentar, sama Ibu dimulai dulu untuk mengerjakan kuisisnya. Sebentar ya. Yang atas kok. Yang paling bawah Ibu ulangi lagi tadi tidak bisa dibuka, jadi Ibu ulangi lagi ya. Nah ini. Coba kalian udah join belum? Yang paling bawah, Bu. Coba ini yang paling bawah yang terbaru. Ibu mulai. Tuh kalian harus bergabung dulu. Ayo gabung dulu. Klik dulu linknya. Bisa nggak? Baru. Nah, tuh. Silakan mulai ya. Waktunya 4 menit ya untuk pengerjaan tesisnya. Dengan pretestnya. Ayo, bisa nggak? Lagi posisinya. Jelas semuanya. Ya. Ada yang nggak bisa?
bisa lihat ada beberapa barisan bilangan. Ada barisan A, B, dan C. Ya, di sini bisa kalian lihat untuk yang barisan A negatif 17, negatif 13, negatif 9. Kemudian selisih atau bedanya itu sama dengan berapa? 4. Untuk yang B itu beda barisannya atau selisihnya setengah. Kemudian untuk yang C itu beda barisannya adalah 3. Tuh. Nah, ini didapat dari mana? Misalkan untuk yang A berarti negatif 13 dikurangi negatif 17, hasilnya 4 kan ya. Kemudian negatif 9 dikurangi negatif 13, hasilnya juga 4. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah barisan di atas memiliki selisih yang sama antar dua suku yang berurutannya? Sama nggak kira-kira antar dua suku yang berurutan? Sama. Ini yang C aja yang bisa kalian lihat ya. 1 ke 4 selisihnya berapa? 4 ke 7? 3. Berarti ini selisihnya sama. Jika selisihnya sama, maka
tentukan beda, kemudian suku pertama dan suku ke-20. Di sini untuk penyelesaiannya berarti kalian harus menulis dulu apa yang diketahui ya. Yang diketahui di sini ada apa aja coba? Suku ketiga. Kalau suku ketiga berarti bisa ditulis U3 ya. Nah, U3-nya sama dengan 7, kemudian U11-nya sama dengan 23 dan N-nya sama dengan 20. Tuh, N-nya 20 dari mana? Ada yang tahu? Suku ke-20. Karena yang dicarinya suku ke-20, betul ya. Berarti yang ditanyakannya adalah B itu lambang dari apa tadi? Beda. A-nya suku pertama, U20-nya suku ke-20. Nah, berarti pertama kalian harus mencari beda. Untuk mencari beda ini kalian bisa mengeliminasi U11 dan U3. Nah, untuk U11-nya kalian buat persamaan dulu. Ini A tambah 10B sama dengan 23. Kemudian yang U3-nya A tambah 2B sama dengan 7. Coba ada yang tahu nggak kenapa ini jadi A tambah 10B dan A tambah 2B untuk U3-nya? Dari mana? Untuk U11-nya berarti sama dengan A tambah 10B sama dengan 23. Untuk U3-nya sama dengan A tambah 2B sama dengan 7. Ini sebetulnya didapat A tambah 2B dan A tambah 10B ini dari pola barisan ini ya. Coba kalian lihat yang U3. U3 berarti persamaannya A tambah 2B. Gitu. Nah, sekarang kita eliminasi yang ini. Berarti di sini udah ada koefisien yang sama atau belum? Yang mana? A. Berarti yang kita eliminasi yang A ya. Supaya jadi 0 dikurang ditambah. Kurang. Berarti A dikurangi A habis. Sekarang 10B dikurangi 2B 8B sama dengan 23 dikurangi 7 11. Maka didapat B-nya berapa? 2. Ya, 2 ini dari 16 dibagi 8. Nah, setelah kalian mencari beda, berarti kalian akan mencari suku pertama. Untuk mencari suku pertama, bisa kalian substitusikan ke persamaan yang U11 atau ke persamaan yang U3. Kalau di sini Ibu kasih contoh disubstitusikannya ke yang U3. Nah, berarti setelah disubstitusikan, ternyata diganti nilai B-nya oleh 2. Setelah diganti B-nya oleh 2, didapat hasil A-nya adalah 3. Nah, setelah didapat A dan B, kalian akan mencari suku ke-20. Ketika mencari suku ke-20, tinggal kalian substitusikan ke rumus UN. Nah, rumus UN-nya itu kan UN sama dengan A tambah M-1 dikali B. Ini biasanya disebut ANIB. Ya, bisa kalian supaya kalian cepat mengingat ANIB. A tambah M-1 kali B. Itu. Dan ternyata didapat setelah mencari suku ke-20, didapat U20-nya itu adalah 41. Atau misalkan kan yang dicari U20 nih. Kalian bisa buat persamaan seperti ini. Berarti kalau U20 itu persamaannya A tambah berapa? 19B. A-nya berapa? 3 ya. A-nya 3 ditambah 19 kali 2. Maka 3 ditambah 19 kali 2 berapa? 38. Maka hasilnya adalah 41. Sama nggak hasilnya? Sama. Ya, jadi kalian boleh menggunakan persamaan ini langsung atau boleh menggunakan rumus UN-nya. Nah, ini ada penerapan barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini contohnya ada dalam kelompok ya, diskusi kelompok, terus ada susunan kursi dalam stadion, kalian menabung di bank, kemudian ada pertumbuhan penduduk, dan ada penjual kue-kue basah yang menyusun kuenya di dalam tampah. Nah, ini pembahasannya bisa kalian buka di bahan ajar barisan dan deret aritmetika yang sudah Ibu share linknya di grup WA ya. Tuh. Nah, berarti sekarang saatnya pembagian kelompok. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Oke.
untuk kalian pelajari lagi. Tapi satu orang akan dapat satu LKPD. Kemudian dalam LKPD ini terdapat 2 kegiatan yang harus kalian kerjakan. Ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Silakan kalian diskusikan bersama teman kalian. Dan waktu pengerjaan LKPD ini 15 menit ya. Waktu pengerjaannya 15 menit. Setelah 15 menit kalian kumpulkan kembali LKPD-nya. Tuh nanti ada yang presentasi ke depan. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak, ibu bagi dulu ya. Kelompok revisi ada berapa orang? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok gue ya Eva. 1, 2, 3, 4, 5. Si. Coba kelompok 3 mana? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, berapa? 4. Ya. Kemudian kalau dibalik depan juga 1, 2, 3, 4. Ini ya. Boleh berbalik badan ya. 1. Oke, berapa orang? 4. Ini yang ini terakhir ya, kerjaan orang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan selamat mengerjakan, kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh ya. Yang dikumpulin ke ibunya hanya 1 aja. Sok, diurut boleh dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Iya. Jadi kalian bisa mengerjakannya rame-rame ya, bareng-bareng. Terus nanti setelah kalian ngerjain masing-masing, bisa tuh kalian diskusi nanti dicocokkan sama teman kalian. Ya. Asir. Ya. Ada ya. Kamu tuh jelek ya sih tulisannya? Sakitan non? Berarti kan kami itu 14 kan? Tenang. Jadi kalau gambar dari Buat soal nggak usah. Jadi soalnya aja. Karena disuruhnya yang buat soal. Apa? Boleh. Dari bahan ajar, coba kalian coba buka bahan ajar yang ibu share. Itu ada ya di situ. Mana itu yang itu. Ya, bisa dicari dari situ. Nah, itu jadi bisa ngerjain masing-masing ya. Untuk kalian channel masing-masing, nanti bisa didiskusiin sama temennya. Apa? Betul, dihitung dari tanggal 29 ya.
Mana, Bon? Kan namanya diskusi ya, jadi sama-sama. Mana saudara? Tadi yang dikumpulkan itu yang satu aja ya. Sambil dipahami ya, kalian isi sambil dipahami. Wajar mengerjain juga boleh. Wajar ya? Tapi sambil dipahami ya. Kita dari mana sampai ke sini. Ya. Iya. Nanti jelasin caranya ya. Tinggal bikin tabelnya nanti, jadi bisa dari gambar, bisa dari tabel, gitu kan ya. Penjelasannya bisa pakai rumus. Nah, nanti coba simpulin sama kalian mana yang paling gampang nih dari gambar, tabel, sama rumus mana yang paling gampang. Ya. Iya. Yang kebanyakan. Jadi disalin lagi ya itu gambarnya. Siapa nih? Kalau misalkan ini yang harus diisi. Gambar misalkan kepikiran kuenya, gambarnya ini. Kalian gambar kuenya misalkan kue. Gak apa-apa kalau enggak, gak apa-apa ini aja. Jadi kau ilustrasi kayak pakai rumus ya. Suara masuk coba kalian gambar lah pakai ilustrasi gambarnya enggak jadi langsung kalian biasanya ada ini ilustrasi kamu menggambar nah jadi pengerjaan barisan kayu
Kalian siap untuk presentasi? Siap? Oke, kalau gitu. Bisa loh. Semangat ya, Sat. Udah mau masuk kreatif, kan bagus ya. Udah mau kreatif. Kan banyak di sini saya rasain ya. Jadi nggak apa-apa dikasih contohnya misalkan ya 3 hari ada semuanya berarti harus diperhatikan ini yang kalian pilih yang harus diadaptasi semua sampai yang penting nanti mau presentasi kalian? Mau jadi? Kalau misalkan kalian sambil mau jawab juga boleh. Soleh atur lah. Soleh atur. Ini makan Ada satu hari ada seorang dadah. Dalam gedung bioskop ada, dalam ruangan bioskop ada. Baiknya bahasa ini. Apa saya? Jadi ternyata 2.900 Aceh lah Dari 5, kayaknya pas ganjil. Kayaknya 100 malah. Ini bioskop. Diskors. 25 ke. Oh, pokoknya deret ujung 15.
Yang penting minimal 1 LKPD udah selesai dikerjain ya. Kelompok 1 udah selesai. Nah, kelompok 2 ada yang udah selesai ya Pak? Udah. Kelompok 3 Renata udah. Kelompok 4 udah. Kelompoknya siapa? Abi udah selesai 1, minimal 1 yang udah selesai. Udah. Gambar. Kalau gambar nggak digambar juga nggak apa-apa ya. Tuh yang penting tabel sama rumusnya udah selesai. Ini udah selesai. Udah. 5 menit dulu. Oke, udah selesai, Kay? Udah, dikabok udah selesai. Nah, berarti kan minimal 1 LKPD harus sudah selesai ya. Tuh, karena kalian dibagi 1 orang 1 LKPD. Jadi untuk satu pengumpulannya nanti hanya 1 kelompok 1 LKPD yang dikumpulkan. Tuh. Nah, sekarang coba kalau udah selesai 1 LKPD 1 kelompok, berarti dirapikan dulu. Sekarang kita akan presentasi. Ada yang presentasi ya? Coba saatnya presentasi kelompok. Kira-kira kelompok mana yang mau presentasi untuk kegiatan 1? Kelompok B siap lainnya? Siap. Tapi udah selesai ujiannya? Udah. Boleh sok maju ke depan. Fotoin dulu ya Bu. Oh iya boleh, fotoin dulu, kirim dulu ke WA group ya, biar yang lainnya bisa lihat jawaban dari kalian. Udah dikirim ke grup. Ya, disimpan dulu aja kalian. Kelompok lain yang juga presentasi, silakan simak ya kelompok yang presentasi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan aja. Atau kalian mau menanggapi atau menambahkan, misalkan teman kelompok yang presentasi itu ada yang kurang gitu ya, boleh kalian tambahkan. Jangan malu-malu ya. Udah semuanya? Udah dikirim? Udah. Kalau soalnya udah kan biar cepat ya. Ini masalahnya gitu nanti itu tampilin juga ya. Udah, saya udah dikirim ke grup. Sok silakan kelompoknya Keisha, Okta, Rido, sama Irsyad maju ke depan. Sok yang lainnya perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas soal yang ada di LKPD yang diberi oleh Bu Sylvia.
Iya. Perkenalan dulu, di sini saya Ridwan Gantara sebagai moderator. Dilanjut. Saya Oktaviana Sasaki. Saya Krisna Bayani Saskia. Ini saya akan menjelaskan kegiatan yang pertama yang soalnya adalah yang di depan ya. Jadi ada soalnya yang coba tuliskan informasi-informasi yang terdapat pada masalah di atas yang meliputi. Yang pertama kan ada yang diketahui pada masalah. Apa aja yang diketahui pada masalah? Saya menjawab yang A itu artinya suku pertama. Suku pertamanya kita lihat dari 5 macam kue. Berarti suku pertamanya adalah 5. Terus yang B itu artinya beda atau selisih dari macam-macam kue tadi. Kan tadi ada 5, 7, 9. Selisihnya adalah 2. Yang N adalah jumlah suku. Jumlah sukunya ada 14. Nah, terus yang ditanyakan itu apa? Kan yang ditanyakan di sini tuh dari ceritanya, jika pesanan kue selesai pada tanggal 12 Desember 2022, berapa banyak kue yang harus dibuat ibu Rina pada tanggal tersebut? Nah, yang ditanyanya adalah 14 atau suku 14. Kenapa suku 14? Karena pada tanggal 12 Desember 2022 itu ada hari ke-14. Selanjutnya dilanjuti oleh Okta. Buatlah perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, yang pertama itu menyatakan banyaknya macam kue pada tiap-tiap hari ke dalam suatu garis aritmetika. Jadi, hari pertama itu 5 macam kue, hari kedua itu 7 macam kue, hari ketiga itu 9 macam kue, dan seterusnya sampai hari terakhir. Yang kedua, menentukan suku pertama, beda banyaknya suku dan apa yang ditanyakan dari permasalahan tersebut. Yang tadi yang diketahui yang A 5, terus ada bedanya 2, selisihnya 2, dan nilainya 14. Nah, ini gambar yang kita buat, ini ilustrasi aja, aku kita nggak bisa nunjuk gambarnya. Jadi ini tuh pada hari pertama ada 5 macam kue, itu tuh yang kotak-kotaknya kuenya. Itu kue pertama, kue kedua, kue ketiga, kue keempat, kelima. Terus yang hari kedua ada 7 kue, hari ketiga 9, terus dilanjutin sampai ke hari 14. Kotaknya juga ada 31, wow, betul ya. Terus berikutnya ada tabel. Jadi di dalam tabel ini, jadi hari pertama itu yang macam kue itu ada 5 macam kue, hari kedua ada 7 macam kue, hari ketiga ada 9 macam kue, hari keempat ada 11 macam kue, hari kelima ada 13 macam kue, hari keenam ada 15 macam kue, hari ketujuh ada 17 macam kue, hari kedelapan ada 19 macam kue, hari kesembilan ada 21 macam kue, hari ke-10 ada 23 macam kue. Dan hari ke-11 ada 25 macam kue, hari ke-12 ada 27 macam kue, hari ke-13 ada 29 macam kue, dan hari terakhir hari 14 31 macam kue. Selanjutnya kita bisa menggunakan rumus barisan aritmetika. Rumusnya ada UN sama dengan A tambah huruf N kurang 1 untuk dikali B. Nah, jadi pertama UN itu berarti suku satunya atau suku pertama. Suku pertama adalah A kan tadi, A-nya berapa tadi 5, terus B-nya tadi 2, N-nya 14, B-nya itu beda selisihnya, N itu ada jumlah sukunya 14. Nah, penyelesaiannya UN sama dengan A tambah kurang buka N kurang 1 kurang tutup kali B. Nah, UN-nya itu adalah kita kan mencarinya U14, berarti U14 sama dengan A-nya tadi 5 ditambah N-nya sukunya tadi ada 14, terus sukunya dikurangi 1 kurang tutup dikali B-nya sama dengan 2. Nah, U14-nya, suku 14-nya sama dengan 5
yang dicari. A. Sama dengan U1 suku pertama. B. Sama dengan A. Ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-temannya? Ulang. Cukup jelas? Jelas. Jadi jelas. Yang lainnya udah cukup jelas? Bisa kita ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada silakan tutup video. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang berarti kegiatan 1 udah selesai dipresentasikan ya. Sekarang waktunya kegiatan 2. Coba ada yang mau presentasi untuk kegiatan 2, merancang soal. Oh, kelompoknya Regisi. Siap semuanya? Hadir? Tidak? Maju dong semua Regisi. Oh, sarangan itu? Boleh sendiri. Kalau udah difotoin, Bokor. ya dikirim ke grup. Bokor. Oh iya, saya tamat. Ini mau panggil bor. Jadi Ya, dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 di sini akan membacakan tentang kegiatan kedua yang dimana perintahnya itu akan disuruh membuat soal. Nah, akan dibacakan dari sini. Nah, sebelum mulai ke situ, karena di sini kami kerja kelompok, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta teman-teman saya. Di sini saya Ferita Serasa Indira dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan soal yang sudah ditetapkan. Yang ada di sini keuntungan seorang pedagang sayuran bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Bila keuntungan sampai bulan keempat Rp30.000 dan sampai bulan ke-8 masih Rp72.000, maka tentukan keuntungan bulan ke-8. Itu soal yang ditetapkan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang soalnya? Atau menanggapi kira-kira apa yang kurang atau apa boleh? Ada? Apa Ki? Saya kita mau menanggapi. Anak? Enggak. Deni? Mau menanggapi? Enggak. Kalau udah, kalau enggak boleh ditutup Regisi. udah. Ya. Udah. Makasih buat rekan-rekannya. Ya. Belum 5 menit. Ya, Pak. Ya, karena kan tugas kita di sini cuma buat ngerancang soal gitu. Karena nggak ada yang nanya jawaban, ya udah nanti jawabannya kita cari sama-sama. Oke, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan kegiatannya ini ada 2 ya, ada kegiatan 1 sama kegiatan 2. Untuk yang kegiatan 1 tadi sudah dijelaskan, dipresentasikan oleh kelompoknya Kesia dengan jelas ya. Kemudian ini contoh untuk yang kegiatan 2. Kalau kegiatan 2 di sini kan perintahnya hanya kalian merancang permasalahan konseptual yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Berarti kalian hanya membuat soalnya terlebih dahulu ya. Nah, dari soal yang kalian buat itu nanti di rumah kalian bisa mengerjakan gitu. Jawabannya berapa, sesuai nggak dengan soal yang kalian buat, nanti didapat tidak hasil jawabannya.
kelompoknya Keisha udah menjelaskan ya. Coba tuliskan informasi-informasi yang terdapat pada masalah di atas. Tadi permasalahannya. Nah, di sini apa yang diketahui pada masalah? Itu kan ada berarti ada suku pertamanya, kemudian ada bedanya, kemudian ada M-nya, banyak suku yang dicari. Di sini tadi A-nya itu sama dengan 5. 5 ini didapat dari mana? Dari hari pertama Ibu Zara meminta Ibu Rina membuat 5 macam kue. Kemudian B-nya itu sama dengan 2, selisih 2 hari berurutannya adalah 2. Misalkan contoh kayak tadi hari ke-1-nya 5, hari keduanya 7, berarti selisihnya adalah 2. Gitu ya. Kemudian N14 ini didapat dari mana? Dari 29 November sampai ke 12 Desember itu ada 14 hari. Makanya N-nya atau banyaknya suku yang dicari ada 14. Nah, apa yang ditanyakan pada masalah tersebut? Yang ditanyakan adalah U14. Kenapa? Karena pada tanggal 12 Desember itu adalah hari ke-14. Kemudian di sini kalian diminta untuk membuat perencanaan. Udah dikasih petunjuknya ya tadi di bawah. Nyatakan banyaknya macam kue pada tiap-tiap hari ke dalam suatu barisan aritmetika. Kemudian kalian disuruh menentukan suku pertamanya, beda dan banyaknya suku serta apa yang ditanyakan pada masalah tersebut. Nah, untuk yang pertama menyatakan banyaknya macam kue pada tiap-tiap hari. Karena di hari pertama Ibu Zahra meminta 5 macam kue, di hari kedua 7 macam kue, di hari ketiganya 9 macam kue dan seterusnya. Berarti didapatlah barisan aritmetikanya adalah 5, 7, 9 dan seterusnya. Gitu ya. Untuk yang kedua menentukan suku pertama, beda banyaknya suku dan apa yang ditanyakan. Berarti diketahuinya tadi A-nya suku pertamanya 5, B-nya itu 2 dan M-nya adalah 14. Kemudian yang ditanyakannya adalah U14, gitu ya. Nah, di sini kalian mencoba dengan menggunakan ilustrasi gambar atau tabel atau bisa juga menggunakan rumus barisan aritmetika untuk mengetahui berarti pada hari ke-14 itu Ibu Rina harus membuat berapa macam kue, gitu ya. Kalau ilustrasi gambar mungkin kalian akan bermacam-macam gitu ya. Nah, di sini sama Ibu dikasih contoh untuk ilustrasi gambar dalam tampaknya karena Ibu Zahra meminta kue tampah gitu ya, memesan kue tampah kepada Ibu Rina. Misalkan ini di hari ke-1 disusun 5 macam kue. Kita hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan hari ke-1 ada 5 macam kue yang disusun dalam tampah. Kemudian di hari kedua ada 7 macam kue dan seterusnya sampai hari ke-14, gitu ya. Coba di hari kedua betul tidak ini 7 macam kue? Betul. 1, 2, ini sama kan yang 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Ini hari ketiga. Ini buat ilustrasinya seperti ini untuk gambar ya. Kemudian untuk tabel, di sini kan karena ada 14 hari, berarti kalian harus bikin tabelnya sampai hari ke-14. Mulai dari hari pertamanya itu tanggal 29 November. Dari tanggal 29 November berarti itu hari ke-1, banyak macam kuenya adalah 5. Karena selisihnya sama-sama 2, berarti tinggal kalian tambahkan 2 ya setiap harinya. Nah, sampai pada tanggal 12 Desember, hari terakhir Ibu Zahra memesan, itu berarti kue yang harus dibuat Ibu Rina ada 36 kue. Kemudian, nah, menggunakan rumus barisan aritmetika. Ini rumus dari barisan aritmetika. Ada UN sama dengan A tambah N-1 kali B. UN-nya itu apa? Suku N. Iya, betul. Yang A-nya adalah suku pertama. N-nya tadi banyaknya suku dan B-nya adalah beda. Nah, kalian tinggal menulis tadi dari apa yang diketahui dan ditanyakan, gitu ya. Kemudian tinggal kalian substitusikan ke rumus barisan aritmetikanya dan didapatlah hasilnya adalah 31. Coba dari tadi yang menggunakan tabel dan menggunakan ini yang rumus barisan aritmetika, apakah sama hasilnya? Sama. Coba ini hari ke-14-nya 31 ya. Hari ke
menggunakan rumus barisan aritmetika, hasilnya juga adalah 31. Ternyata hasilnya sama. Nah, kita buat kesimpulannya. Kesimpulan dari kegiatan 1 yang sudah kalian kerjakan itu untuk menentukan suku ke n-nya itu kalian bisa menggunakan ilustrasi gambar atau ilustrasi tabel dan menggunakan rumus barisan aritmetika. Itu ya. Coba Ibu mau tanya, dari keseluruhan dari ilustrasi gambar, tabel dan rumus barisan aritmetika, kira-kira yang lebih mudah yang mana? Rumus. Dengan menggunakan rumus itu lebih cepat ya hasilnya. Jadi kalian harus tahu dan harus hafal rumus dari barisan aritmetika. Nah, untuk kegiatan 2 tadi kan membuat soal ya. Rigisi udah, kelompoknya Rigisi udah membuat contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal yang Ibu buat ini misalkan contohnya ya. Contoh yang pertama, pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 40 juta jiwa. Pada tahun 2018 sebanyak 48 juta jiwa. Tahun 2019 sebanyak 56 juta jiwa. Berapakah banyak penduduk pada tahun 2022? Berarti ini juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus barisan aritmetika. Ini masuk ya, rumus permasalahan kontekstual yang masuk ke dalam barisan aritmetika. Dan ada contoh permasalahan 2, misalkan dalam suatu stadion terdapat 11 baris kursi dan seterusnya. Ini ditanyakannya tentukan banyaknya kursi favorit pada baris ke-1, ke-2, ke-3. Berarti di sini nanti kalian akan mencari U1, U2, U3. Gitu ya. Nah, sekarang jika ada LKPD yang masih belum lengkap, boleh dilengkapi dulu. Tapi kalau misalkan udah lengkap, jawabannya udah sesuai, silakan satu kelompok LKPD-nya dikumpulkan satu. Boleh. Perwakilan kelompoknya dikumpulkan. Ayo. Iya boleh. Boleh.
matematika? Suku tengah. Pada baca bahan ajarnya. Nah, untuk N-nya ganjil berarti suku tengah dari barisan aritmetika itu adalah UT lambangnya ya. UT sama dengan A tambah UN per 2. Itu di mana UT-nya adalah suku tengah, A-nya itu suku pertama, UN-nya suku ke N. Nah, sekarang waktunya mengerjakan proses. Silakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing atau mau seperti ini aja. Ini aja Bapak. Berarti Ibu bagi sekarang ya, perlengkapan tulisnya udah dibawa. Berarti Ibu bagi proses. Untuk proses ini Ibu kasih waktu 8 menit untuk pengerjaannya. Tapi kalau misalkan udah selesai, boleh kalian langsung kumpulkan ya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Silakan. Bertiga kalian. Kerjakan masing-masing ya. Dari di mana kerjanya? Ini. Ya di sini langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Udah kayak sok boleh nanya ke Bapak. Udah. Ayo, Balikin dikit. Ayo Bona semuanya. Waktunya udah habis. Gitu. Namanya oh ini saya. Baik Kak, ayo Risa kumpulin aja. Ayo Iwan, Bunga, Kakak. Nama sama kelasnya jangan lupa ya. Udah ya, ibu-ibu. Aku titip. Lima. Aku yang paling atas. Udah semua? Awas ya, udah? 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 Udah ya? Siapa Iksan udah? Ayo Iksan. Ayo, ngumpulin aja. Selesai. Ngumpulin aja. Ya, sekarang karena kalian udah mengerjakan Moses, sekarang waktunya refleksi dan umpan balik ya. Silahkan kalian buka Google Form-nya, linknya udah ibu share di grup ya tadi, grup WA. Waktunya 4 menit, ada yang refleksi dan umpan balik. Ada? Ya ini. Refleksi dan umpan balik silakan. Ya, oh diisi. Bisa semuanya masuk ke formnya? Si Rodi. Ajar bisa masuk ke isinya? Belum. Kalau ada yang belum masuk, boleh sama ibu dibagi kertas. Nanti kalian tinggal checklist di sini. Ya. Ada yang perlu kertas atau
Baru 3 orang nih. Berarti itu jadi datang. 4. Waktunya 2 menit lagi ya. Ini